Oke, kita lanjutkan ya untuk key map-nya 5 variabel. Berarti setelah sebelumnya kita menjelaskan mengenai 4 variabel, lalu kita akan teruskan untuk key map yang 5 variabel. Sebenarnya konsepnya sama, hanya saja di sini agak sedikit butuh ketelitian yang tinggi. Jadi kita buat dulu misalkan tabelnya ya. Tabelnya kita mulai dari, oke, saya buat seperti ini dulu. Sini 00, lalu di sini 01, 10 dan 11. Lalu yang di sini karena 5 di sini sudah 2, maka urutannya harus 000, 001, kemudian 011, lalu 010. Oke, saya perpanjang. 110, 111, 101 dan 100. Gitu ya. Jadi ini untuk 5 variabel. Oke, misalkan kita namakan dia adalah A, B, C, D, E. Jadi yang di sini yang vertikal adalah 2 variabelnya, sedangkan yang horizontal adalah 3-nya ya. Di sini saya kasih indeksnya adalah 0, di sini ada 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Lalu di sini ada 4, lalu 5, lalu 6, lalu 7. Perhatikan saya membuat nomornya, membuat indeksnya ya. Kemudian di sini 8, di sini 9, kemudian ada 10, ada 11, lalu di sini ada angka 12, 13, 14, 15. Urutannya ya, urutannya dari sini, lalu ke sini, lalu mundur ke belakang, baru ke tengah. Nah, ini juga sama, berarti sini, sini, lalu ke sini, lalu itu balik lagi ke sini. Ya, berarti setelah itu kita lanjutkan lagi, berarti sampai berapa tadi? 15 ya, 15. Lah 16-nya di sini ya, masih ingat ya? Di sini 16, 17, 18, 19, lalu saya muncul di sini 20, 21, 22, 23 ya. Lalu di sini berarti 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan yang terakhir 31. Ya, perlu digarisbawahi bahwa ini adalah cerminnya. Cerminnya itu maksudnya tadi yang saya jelaskan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi langkahnya semacam cermin gitu. Apa itu indeksnya? Jadi misalkan indeks 0 itu berarti artinya M0 ya, mintermnya 0, kemudian ini M1 dan seterusnya gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh Karnaugh map untuk yang 5 variabel. Kemudian misal saya akan tuliskan ya, misal saya punya fungsi sederhana yaitu f dalam kurung a, lalu ada b, c, d dan e. Itu kita tuliskan sebagai sigma. Di sini ada 0, 2, 4, 6, 9 kurangnya. Saya tambah 11, 13, 15, 17, 21. Oke, 25 sudah, 27, 29 dan 31. Oke, kita buat banyak sekalian. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimanakah peta Karnaugh-nya dan bagaimanakah cara menyederhanakannya? Ya, ingat ya, bagaimanakah peta Karnaugh-nya dan bagaimana cara penyederhanaannya. Oke, kita buat dulu peta Karnaugh-nya. Berarti hal sama saya lakukan seperti di atas, yaitu saya membuat variabelnya di sini A, B, lalu di sini C, D, E. Ingat ya, 0, 0, 0, 1. Kemudian di sini berarti berapa ini? Oh maaf, ini terbalik ya berarti. Berarti yang ini bukan 1, 0. Ini 1, 1, ini baru 1, 0. Gitu ya. Oke. Lalu di sini adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 011, 010, kemudian 110, 111, 101 dan yang terakhir 100. Boleh kalian
pisahkan begini boleh, tidak pun tidak apa-apa. Ini hanya trik saja sebenarnya untuk memudahkan. Ini, lalu yang ini juga. Oke. Nah, seperti ini ya. Lalu kita masukkan masing-masing nilainya, yaitu apa tadi? 0. 0 berarti di sini ya. Sini berarti ini 0. Lalu ada berapa lagi? 2 ya. 2. Kemudian ada 4. 4 itu di mana? 4 itu di sini. Gitu. Lalu ada 6. 6 itu di sini. Lalu ada 9. 9 itu di sini ya. Lalu berapa lagi? 11. Oke, 11. Kemudian 13. 13 itu berada di sini. Lalu 15. Lalu berapa lagi? 17. 17 itu di bawah. 21. 21 itu di sini. 25. 25 itu di atasnya sebelah sini. 27 di sini. Lalu 29 dan 31. Oke. Nah, paham ya? Jadi ini adalah peta Carnot-nya untuk fungsi minterm yang seperti ini. Ini hasilnya kita peroleh seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menuliskan dia secara manual, pasti akan panjang sekali. Karena apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita akan menuliskan 14-nya di sini. Itu akan panjang sekali. Nah, bagaimana cara kita menyederhanakannya? Berarti kita harus buat dulu ya. Kita rubah dulu gini. Berarti kalau AB, oke, berarti sebelah sini adalah A aksen. Oke, aksen di atas. Berarti di sini adalah A gitu ya. Karena A-nya 1, ini A aksennya 0. Ini B-nya belum, berarti B-nya di sini. Saya akan tuliskan B itu di mana? Ini B aksen. Dan yang sebelah sini adalah B. Lalu ada CDE ya. Oke. Mana ini CDE? Sini deh, sini ya. Ini C0, C0. Ya, berarti dari sini sampai sini. Saya tuliskan C aksen, berarti dari sini sampai sini C. Jadi kalian cukup melihat aja yang C-nya 1 yang mana. Ini kan 1 semua. Berarti C. Kalau C-nya 0, berarti ini 0 semua, berarti C aksen. Gitu. Lalu selanjutnya D, kita cari D. D itu yang tengah. D tengah 0 itu ada di tengah sini sama di tengah sini ya. Oke, berarti gimana cara nulisnya? Sebentar, saya cek dulu. Sini berarti D aksen. Ini juga ya. D aksen. Berarti selebihnya adalah D. Nah, gitu. Kemudian kita cari E. Oke, E itu di belakang sendiri. Oke, jadi E itu cuma 2 sini ya. Ini adalah E, lalu apa lagi? Ini belakang E. Nah, berarti sisanya E aksen 0, 0, 0, 0. Ya. Berarti dari sini adalah E aksen. Dari sini ini sama ini ya. Gimana saya nulisnya? Ini ya. E aksen. Nah, ini berarti baru Carnot-nya dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba menyederhanakannya. Oke, saya coba ambil satu kertas lagi. Ini saya tarik di atasnya ya. Ini saya taruh di bawah. Oke. Supaya terlihat. Oh, apakah kita masih bisa? Ya, oke. Sepertinya masih. Bentar, saya coba seperti ini kan dulu. Ya, oke, kita cicil saja dulu satu demi satu. Semoga ini bisa lebih sederhana. Mana yang akan kita kerjakan dulu? Yang paling banyak ya. Yang paling banyak itu yang mana? Bisa? Saya akan mencoba ini dulu, 4 ini. Jadi saya akan menuliskannya part satu-satu ya. Berarti F dalam kurung A, B, C, D, dan E itu sama dengan ini dulu 4-nya ya. 4 ini termasuk dalam jajaran E gitu ya. E dan apa lagi? E dan B.
maksudnya ya. E, ya kan? Dan apa? B. Berarti yang pertama ini saya tulis E, B, O, sorry, kebalik. B, E, gitu ya. Oke, dengan cara yang sama saya juga akan memperoleh ini sepertinya. Apa lagi? Oh, E lagi dan B. Oh, berarti apa? Berarti kesimpulannya dia sama ya. Berarti saya cukup tulis B sama E. Jadi dua ini menghasilkan satu. Kalau tadi cuma satu, itu enggak ya. Karena apa? Karena ini hanya berlaku untuk E sini, padahal E itu ada di sini juga. Jadi dua-duanya harus memenuhi. Berarti EB itu memenuhi dua-duanya. Oke, jadi yang pertama ini diambil dari dua ini. Selanjutnya sekarang kita akan cek lagi ulang. Mana lagi? Saya coba ini dua karena ini berdekatan. Dua itu punya siapa? E aksen. Nah, lihat ya, E aksen. Tapi apakah E aksen cuma dua ini? Ternyata tidak. E aksen itu harus ada ini dan ini. Oh, ternyata ini dan ini dia juga masuk nih. Oh, berarti E aksen pasti terpenuhi. Karena semua E aksen dia bernilai 1. E aksen dia 1, E aksen dia 1. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Kita lihat di barisnya. Ternyata dia berada di baris 0 sama 0. Gitu. Coba ya, saya ulangi ya. Pertama E aksen ya, sudah ya. E aksen dia sudah benar semua. Kemudian setelah E aksen apa lagi? Dia berada di sini 0 dan 0. 0 dan 0. Berarti A aksen, B aksen dan E aksen. Udah. Ini E aksen ya di bawah. Sedangkan yang di sebelah sini dia berada di 0 dan 0. Berarti 00 ini adalah punya A sama B. Maka saya tuliskan A aksen, B aksen, dan E aksen. Nah, sekali lagi, ternyata tiga hal ini dapat sini satu. Oke, terus, yuk. Apalagi yang bisa kita lakukan coba? Yuk, saya coba. Oke, ini ya. Karena tinggal ini yang belum. Kalau ini satu saja, maka dia nggak masuk. Berarti saya harus cek di sini. Oke, ini ada dan ini juga ada. Apakah ini bisa digabung? Ayo. Bisa nggak? Ini letaknya di mana? A. Ini juga A. Berarti yang jelas dua ini adalah A. Gitu ya. Berarti saya boleh nulis satu dulu A gitu. Kemudian apa lagi nih? Ini berada di D aksen, ini juga berada di D aksen. Tapi apakah D aksennya ini semua? Yo, apakah D aksennya ini semua? Gimana? Apakah D aksennya ini semua? D aksennya itu ada ini dan ini. Berarti gimana? Berarti seharusnya dua-duanya berlaku dong ya. Tapi ini kan ini cuman ini dan ini. Jadi istilahnya itu saya hanya gabungin ini nih. Atau sebenarnya saya itu cuma tinggal gabungin, saya tulis di sini aja ya. Berarti ada A, di sini apa ini? C aksen, D aksen, dan E. Lalu yang di sini ada apa lagi? Ada A, apa ini? Berarti C, D aksen, dan E. A, C aksen, D. Kita lihat nih dua nih. Kita lihat dua ini. Ada nggak yang berbeda? Bukan berbeda ya. Ada nggak yang melengkapi? Jadi kalau yang sebelah kiri ada A, yang sebelah kanan ada A aksen. Jadi kalau kita lihat kan A sama, D sama, E sama. Jadi kan selesai udah. Karena C aksennya ini yang satu C aksen, yang satu C. Yang satu C aksen, yang satu C. Berarti kan saya cukup ngambil A, D, dan E. Ya kan? Karena sesuai aljabar kita punya bahwa A, kemudian D, aksen, dan E, dan biasanya kita faktorkan C aksen plus C, dan C aksen plus E itu adalah 1. Ya udah, berarti di sini A, D
aksen E. Begitu? Itu adalah untuk yang keymap 5 variabel.